Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dwi Ardiansyah. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai sistem wiring audio pada mobil Toyota. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita akan membahas sedikit dulu tentang bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada di wiring audio dalam kendaraan. Nah, saya izin share PPT-nya dulu. Nah, bisa dilihat. Yang pertama, sistem wiring kendaraan pada wiring audio pada mobil Toyota. Oke, next slide. Komponen-komponen wiring audio pada mobil, yaitu ada sekitar 7. Yang pertama adalah ada speaker, yang kedua head unit, ada power amplifier, ada aki, crossover, push box, sama kapasitor band. Yang pertama ada speaker. Speaker ini merupakan salah satu komponen atau output yang mengeluarkan suara berdasarkan sinyal yang ditangkap. Dalam menghasilkan suara, speaker memiliki beberapa tipe, yakni suite, ada juga with range, full range, subwoofer, dan woofer. Dan untuk Toyota sendiri sekarang sering menggunakan yang tweeter ini ya, yang pertama, yang biasanya sering dipakai di Toyota. Yang selanjutnya ada head unit. Nah, untuk head unit sendiri di Toyota sebenarnya head unit itu ada dua, yaitu ada single din dan double din. Nah, yang untuk Toyota sendiri sekarang sudah menggunakan yang double din. Nah, untuk head unit ini selain speaker, head unit juga merupakan komponen audio yang ada di dashboard mobil, yang merupakan inti dari sistem audio pada mobil. Ada dua jenis head unit, yaitu tadi sudah dijelaskan, ada single din dan double din. Sebagai informasi, din merupakan adalah Dodge Institute for Norman, yang merupakan standar ukuran untuk head unit. Lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu tentang di dalam audio kendaraan atau wiring audio kendaraan, yaitu ada power amplifier. Amplifier ini tentunya adalah sebagai tenaga juga atau tenaga listrik yang sangat diperlukan dalam instalasi audio mobil. Sebab itu, auto-frame atau memerlukan power amplifier yang dapat memaksimalkan sound quality atau kualitas dari suara pada audio mobil. Dan untuk modelnya sendiri, model power amplifier biasanya sudah termasuk digital sound, processor atau DSP, ada juga amplifier untuk subwoofer dan amplifier saja. Namun sekarang banyak yang sudah memakai model DSP atau digital sound processor. Yang selanjutnya ada crossover. Crossover berfungsi untuk menentukan kualitas suara atau kualitas dari audio itu. Komponen ini juga bisa mengatur sebagian frekuensi speaker mobil, sehingga memungkinkan pengemudi mendengarkan suara musik, radio, atau panggilan suara yang lebih jernih. Jadi ini untuk meningkatkan kualitas dari suaranya ya, agar suaranya itu bisa lebih baik, lebih bagus, dan lebih jernih lagi pada saat didengarkan atau pada saat kita sedang mendengarkannya. Yang selanjutnya adalah aki. Aki ini termasuk komponen yang penting juga, karena dengan aki ini perangkat ini fungsinya itu untuk mengalirkan arus listrik. Karena kalau tidak ada aki, maka tidak akan ada aliran listrik yang masuk ke dalam wiring itu, maksudnya ke dalam jaringan itu. Kalau tidak ada listrik, maka kita pun tidak bisa mendengarkan suara atau lagu dari head unit ini yang nanti akan menyetel lagu.
untuk mengalirkan arus listrik untuk semua kebutuhan mobil, termasuk starter, karena bisa dibilang aki ini sangat vital ya di dalam kendaraan. Dan menyalakan komponen selain hanya itu, selain hanya menyalakan mobil dan starter, aki juga termasuk dalam audio, karena jika ingin menambahkan komponen audio mobil, lebih baik pasang aki yang tambahan agar kinerjanya lebih ringan atau tidak terlalu berat. Yang selanjutnya adalah fuzzbox. Fuzzbox ini berperan sebagai tempat lewatnya arus listrik. Jadi sebelum masuknya arus listrik dari aki akan melewati fuzzbox yang nantinya akan langsung maju ke amplifier dan ke unit audio yang di atas itu ya. Sekaligus fuzzbox ini sebagai pengaman dari sistem kelistrikan kendaraan. Perangkat ini dapat mencegah terjadinya konsleting atau hubungan arus pendek dari listrik. Yang selanjutnya kapasitor bank. Kelistrikan merupakan peran yang terpenting bagi audio mobil. Fungsi utama kapasitor bank adalah sarana menyimpan arus listrik. Meski aki sebagai sumber utamanya atau sebagai sumber dari listrik tersebut, arus listrik tersebut tetap sebelum memasuki dalam audio, amplifier atau head unit, itu harus melewati kapasitor bank dulu. Karena sebagai alternatif yang berkapasitas kecil namun lebih cepat mengalirkan listrik. Jadi prosesnya sendiri seperti ini kita bisa lihat di bagian skema instalasi audio mobil. Nah, bisa dilihat ini ada aki. Nah, dari aki ini akan masuk ke dalam kapasitor bank. Yang dimana fungsinya itu sebagai sarana penyimpanan arus, meski aki sebagai sumber arus utama, posisinya itu terletak jauh di komponen audio. Jadi sebelum memasuki amplifier atau ke head unit, arus yang dari aki akan melewati kapasitor bank, lalu akan melewati fuzzbox yang ini ya, fuzzbox ini sebagai pengamanan atau sebagai tempat lewatnya arus listrik sekaligus pengamanan bagi sistem kelistrikan kendaraan. Yang dimana dari fuzzbox itu akan masuk ke dalam nih amplifier dan masuk ke head unit, di mana nanti head unit ini akan mengolah data tersebut atau sinyal tersebut yang akan dikirimkan kepada speaker, yang dimana nanti speaker akan mengubah sinyal yang dikirimkan dari amplifier untuk diubah menjadi sebuah audio atau menjadi suara atau menjadi bisa menjadi musik mungkin ya, dari pokoknya mengubah dari sinyal menjadi sebuah audio atau menjadi sebuah musik. Nah, mungkin segitu aja ya untuk materi atau pembahasan mengenai tentang wearing audio pada kendaraan mobil atau pada mobil Toyota. Untuk perbedaan sendiri mungkin untuk Toyota sendiri dari mobil yang lainnya mungkin tidak terlalu jauh ya untuk perbedaannya, karena pada dasarnya untuk wearing audio pada mobil itu pada dasarnya sama, tidak terlalu berbeda jauh. Jadi mungkin segitu aja ya untuk materi yang atau hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf juga. Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.